So with Breda I sought out the secret has been banished to Niflheim. And now we must send him to your story to find a way to free him. Even Citric has deserted me. Are you with me or not, Dagfinn? And I will return. And if you're here still, He has cursed you all. Lutrin allows it. no longer have the trust of my men. Uhtred is cursed and has lost his mind. Then I will kill you. Di awal episode ini, sudut pandang kita langsung tertuju kepada seorang Uhtred yang kala itu baru saja kembali ke kediaman Ethelflaed untuk bergabung bersama para pengikutnya. Sesampainya di sana, Uhtred langsung dihadapkan dengan sebuah persoalan terkait loyalitas para pengikutnya yang telah melemah seiring dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Citrich. Citric's departure betrayal that you are to share the blame. Some may not want to go looking for her all over. Karena hal itu, di sini Uhtred berbicara terbuka dengan para pengikutnya untuk memastikan komitmen dan kesetiaan mereka. Rencananya, setelah beristirahat cukup, Uhtred bersama pasukannya tersebut bertekad akan merebut Skade dari tangan Haysten gimana pun caranya. As soon as you're rested, you'll walk with me. I'm positioning your men as you asked. Setelah kembali mendapatkan kepercayaan, Uhtred dan sang lady sedikit jalan-jalan keluar untuk sekedar menghilangkan rasa kepenatan. Nah, tanpa diduga-duga di sana mereka menyadari adanya sekelompok orang tak dikenal yang sedang berusaha membahayakan mereka. He's gone. Like smoke. You know how to use it. Beruntung berkat kesiapan, Uhtred berhasil menghabisi sekelompok orang tersebut dan tinggal menyisakan satu orang saja. Ternyata pria itu adalah utusan yang sebelumnya dikirim oleh Ethelwood untuk membunuh Uhtred. Setelah diinterogasi, Uhtred memerintahkan kepada pria itu untuk kembali ke pasukan Viking dan menyampaikan kepada Knut, Sigurd, dan Haysten bahwa Uhtred akan datang dengan memberikan teror. Kill you. Your family in Winchester will be my hostage. You will return to Ethelwald. Of Bevernbar is coming as a shadow walker. Di sisi lain, bangsa Viking hingga kini masih berada dalam posisi standby sehubungan dengan misi mereka merebut tanah Wessex dari tangan King Alfred. Nampaknya hal itu tak akan terrealisasi dalam waktu dekat karena di sini mereka tengah mencari kekuatan tambahan dan juga masih menunggu momen yang tepat. He's undecided. Doesn't. Menariknya, Citrich terlihat telah bergabung bersama mereka dan tak berselang lama mereka kedatangan seorang pria yang sebelumnya telah dikirim oleh Uhtred. Hear the message from Mercia. He will come for you, Lord. As a shadow walker. He will send you all to Niflheim. Terlepas dari itu, di sini muncul sebuah permasalahan baru yang dipicu oleh dua pihak antara Haysten dan Sigurd. Di mana kedua orang ini saling bersikeras untuk memperebutkan dan memiliki sosok Skade di pangkuan masing-masing. Is what you want, then yes! Fight me! Sure, I'm ready! Karena hal itu, Sigurd dan Haysten kemudian melakukan satu pertarungan sampai mati untuk menentukan siapa yang layak membawa pulang Skade. Hasil, Sigurd mati dalam pertarungan tersebut meskipun di sini ia mati dicurangi berkat guna-guna yang diberikan oleh Skade sendiri. Dalam sudut pandang lain, kita diperlihatkan bagaimana seorang Ethelwood yang baru saja kembali ke kampung halamannya yakni Winchester, Wessex.
Jelas keberadaannya di sana langsung menjadi sorotan, mengingat sebelumnya Ethelwood dianggap sebagai pengkhianat karena telah bergabung dengan bangsa Viking. Untuk sementara, Ethelwood ditahan di dalam penjara sebelum nantinya akan ditindaklanjuti dengan mengadakan sebuah persidangan. Di luar itu, King Alfred disibukkan dengan satu urusan lain soal perjodohan antara Edward dengan Lady Aelflaed, bukan Ethelflaed. Akhirnya sosok Aelflaed muncul ke permukaan dan langsung mendapatkan sambutan dari pihak istana. Sementara kedua calon pengantin ini saling mendekatkan diri masing-masing dari ayah mereka, berdiskusi di dalam istana membahas seputar mahar yang menjadi kewajiban pihak wanita. The morning gift is we know, and those that have yet to. Pada intinya, Lord Ethelham menekankan kepada sang raja untuk memastikan bahwa mahkota raja sepeninggalan King Alfred harus benar-benar aman menjadi milik Edward. It will be king. But the wedding gifts. He is a traitor and will be punished. Selanjutnya, kita masuk ke dalam persidangan yang tentunya akan menentukan nasib seorang Ethelwood. Of conspiring with the Danes to ride against rights of the matter. Dalam hal ini, Ethelwood tertuduh telah berkonspirasi dengan bangsa Viking untuk melawan kerajaan Wessex. Tentu, hal itu merupakan pelanggaran berat yang tak mungkin bisa ditoleransi. Kendati demikian, King Alfred masih berbaik hati dengan memberikan kesempatan kepada Ethelwood untuk membuktikan bahwa dirinya telah berubah. Tapi mau bagaimanapun, Ethelwood tak bisa lepas begitu saja karena di sini ia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan menerima sebuah hukuman. For turning an eye to the Danes. Rightly, Ethelwald should lose both, but I will be Ethelwald might use the other to find the path. I have repented and thrown myself on your mercy. King Alfred memberikan sebuah hukuman dengan menghilangkan satu bagian mata yang dimiliki oleh Ethelwood. Melulu soal Ethelwood, kita kembali berfokus kepada seorang Uhtred yang kala itu tengah melintas dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehubungan dengan misi mereka, yakni merebut Skate dari tangan Haysten. Kemudian mereka menepi di satu wilayah bernama Crowland untuk beristirahat dan sekedar memenuhi amunisi. Keberadaan Uhtred di sana sempat mendapatkan penolakan dari penduduk setempat, meskipun pada akhirnya mereka dipersilahkan untuk beristirahat dengan syarat tak menimbulkan keributan. Beds will be warmer than you're welcome. My doors will be open to you. We're here for food, ale, and rest. Nothing else. Nothing else. Strangers with swords? Yes. Now you will send a messenger to the Danes. Meskipun begitu, penduduk setempat yang merasa khawatir tetap ngeyel karena di malam harinya mereka mendesak agar Uhtred segera meninggalkan pemukiman mereka. Watch that door. Just an evening in an alehouse, so well. You should yield! Yield! Alhasil, Uhtred yang merasa kesal kemudian segera memberikan perlawanan dengan membakar seisi pemukiman tersebut. The Danes made me comply. I have... First... Kabar soal keberadaan Uhtred di pemukiman ini rupanya telah sampai di telinga Knut dan kawan-kawan. Haysten memutuskan untuk menyusul keberadaan Uhtred guna menghabisinya lebih awal. Di saat yang bersamaan, Uhtred dan kawan-kawan telah sampai di satu tempat di mana Haysten mendirikan perkemahannya. Menariknya, tak berselang lama, Uhtred dihampiri oleh Sihtric yang kita tahu sebelumnya telah berkhianat.
Why? Ternyata pertikaian di antara Uhtred dan Sihtric hanya sekedar sandiwara dan direncanakan untuk menculik Skade secara diam-diam. Rencananya, Sihtric akan kembali memainkan perannya dengan berbaur bersama Haysten. Secara diam-diam, ia akan membawa Skade lalu kemudian dijemput oleh Uhtred dan kawan-kawan. Dengan berhati-hati, aksi mereka di malam itu berjalan sesuai rencana. Skade pergi dengan keinginannya sendiri, di mana hal itu semakin mempermudah bagi Uhtred untuk melarikan diri dari kejaran kelompok Haysten. We're under attack! Haysten said... Sihtric! Make sure it does not burn you! Lanjut ke episode 8, kita masih berfokus kepada kelompok Uhtred yang kali ini sedang kebingungan mencari tempat tinggal. Mengingat kampung halamannya di Wessex yakni Cookham telah disegel oleh King Alfred, sebagaimana posisi Uhtred yang kini sudah bukan lagi sebagai bagian dari kerajaan Wessex. Meski demikian, Uhtred memutuskan pergi ke Cookham dan tak mempedulikan soal itu karena setelahnya ia harus menghampiri Thyra untuk meminta darahnya. Now. Kebetulan di sana Uhtred bertemu dengan para pendeta Winchester yang kala itu tengah berkunjung ke Cookham. Keberadaan Uhtred di sana bisa dibilang sangat membingungkan. Secara hukum, Uhtred sudah tak memiliki hak untuk tinggal, namun sosoknya di sana masih mendapatkan atensi dari para penduduk. Do as you ask. I could just take it down, huh? Di satu sisi, para pendeta ini tak bisa mengusir Uhtred begitu saja karena mereka tahu Uhtred orangnya seperti apa. Has told me many times that My doing. Adapun itu, akhirnya Uhtred dapat bertemu dengan sahabat terdekatnya, Hilda, yang kita tahu sosoknya sangat memiliki arti di mata Uhtred. Di situ pula Uhtred mengetahui bahwa ketiga anaknya telah dipindahkan ke Winchester dan saat ini tengah menjalani bimbingan sebagai orang Kristen. the crown. No, well, I swear I'm happy I have seen it. You have been absent. It's good to see you're well. Back to you. Sehubungan dengan kembalinya Uhtred, para pendeta yang dimaksud berencana akan kembali untuk mengemban tugasnya di Winchester. Dalam hal ini, Finan dan Sihtric diperintahkan untuk pergi bersama para pendeta itu karena rencananya Uhtred akan menyusul ke Winchester secara diam-diam untuk menghampiri Thyra. Sebelum pergi ke sana, Uhtred masih memiliki satu urusan yang belum terselesaikan, di mana hal ini berkaitan dengan sosok Skade. Setelah kembali bersamanya, Uhtred seakan-akan memperlihatkan kepada Skade bahwa ia telah memberikan hatinya kepada Skade. Hal itu sengaja dilakukan agar Skade menaruh rasa percaya dan tak mencurigai kalau dirinya akan dibunuh. Benar saja, setelah semua situasi terkendali, Uhtred kemudian menjalankan aksinya tanpa mendapatkan hambatan yang pasti. Dengan begitu, akhirnya Uhtred bisa melepas kutukan yang selama ini melekat dalam dirinya. Dalam pembahasan lain, kita akan sedikit berfokus kepada sudut pandang Ethelwood yang mulai memainkan peran utamanya. Gini, kita harus ingat bahwa tujuan pertama ia kembali ke Winchester adalah untuk melemahkan kepercayaan dan memecah belah masyarakat Wessex. Dalam hal ini, ia menjalin kerjasama dengan Lord Begwin, di mana si Begwin ini memiliki dendam tersendiri kepada sosok Edward. Kedua orang itu bekerja sama dilandasi dengan kepentingan yang sama. But we cannot allow Edward's reputation to grow. Are we of the same mind or not?
To Edward begin here or not? Ethelwood berkepentingan untuk menghancurkan kepercayaan masyarakat Wessex terhadap pemerintahan, sementara Begwin berkeinginan untuk menjatuhkan reputasi Edward sebagai penerus tahta raja. Maka mereka pun kini terlihat sering tampil di muka umum untuk menebar isu kepada masyarakat Wessex. Dalam kasus ini, mereka khawatir apabila Edward sampai bersekutu dengan sosok Uhtred yang dikenal sebagai prajurit tangguh. Should Alfred die, they say me father, nor to the men here. Was so wise Uhtred not here? Why does he being punished for killing Danes? Ngomong-ngomong soal Uhtred, Finan dan Sihtric baru saja memasuki gerbang Winchester, diikuti oleh Uhtred yang melakukan penyamaran. Dari sini Ethelwood langsung curiga bahwasanya Uhtred telah berada di Winchester sehubungan dengan datangnya Finan dan Sihtric. If his men are here, Uhtred will not be far. Uhtred must be put to the sword. Pembahasan kita alihkan ke dalam istana yang kembali memperlihatkan percakapan antara King Alfred bersama Lord Ethelham. Kali ini perbincangan berkaitan dengan sosok Uhtred karena sepertinya King Alfred sedang mempertimbangkan Uhtred untuk menjadi pembimbing Edward di masa depan. Take him into his service, that would be no bad thing. For as long as I live, he will remain an outlaw. Man, I am advising you that his word. Benar, hal itu mendapatkan penolakan dari semua pihak, khususnya Lady Elswit dan Lord Ethelham yang rupanya sangat keberatan dengan keinginan sang raja. Tapi, meskipun benar King Alfred mempertimbangkan hal itu, status Uhtred masih belum berubah dan hingga kini masih dianggap sebagai penjahat. Then why do you not pardon him? He will need a man who knows not only how. I do not pardon Uhtred, firstly because he should set foot in Wessex. Sementara itu, sosok yang sedang kita bicarakan ini terlihat tengah berada di kediaman Thyra. Sesuai dengan tujuan utamanya, Thyra dimintai untuk menyertakan darahnya, karena dengan begitu Ragnar, saudara mereka, akan terselamatkan dari gelapnya isi neraka. But he's trapped in Niflheim. Blood can save him now. All of it. Ketika hal itu sedang dilakukan, Beoka masuk dan memergoki kegiatan tersebut. Lantas Beoka sedikit marah dengan perilaku mereka, namun akhirnya ia membiarkan hal itu karena mereka melakukannya dengan alasan yang baik. I am giving Uhtred my blood. If there's a chance for Ragnar to find blood. Bleeding into a bowl. I will wait out. Di saat yang bersamaan, permasalahan lain muncul sebab Ethelwood dan kawan-kawan mencurigai bahwasannya Uhtred sedang bersembunyi di kediaman Beoka. Tapi usaha mereka dalam mencari Uhtred akhirnya sia-sia karena di sini Uhtred sempat bersembunyi sehingga berhasil mengelabui Ethelwood. Captured Uhtred Ragnarsson. At our home, then we should allow it. I can smell it. Terlepas dari aksi konyol Ethelwood, sebelumnya Beoka telah menyodorkan sebuah permintaan kepada Uhtred agar bersedia berbicara dengan King Alfred. Speak with Alfred. If I can arrange a death is near and there are things unsaid. Meskipun telah beberapa kali dikecewakan, Uhtred masih saja mau atau bahkan mempertimbangkan permintaan Beoka. Saat itu juga Uhtred dibawa diam-diam ke dalam istana untuk kemudian melakukan pembicaraan tertutup bersama King Alfred. Lalu, apa yang sebenarnya kedua orang ini akan bicarakan, kita akan bahas lengkap di episode selanjutnya. Cukup untuk episode ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you banget udah ngikutin cerita sampai selesai. Tapi jangan lupa beri dukungan dengan subscribe, like, share, dan komen tanggapan kalian di kolom komentar. Maaf bila ada salah kata. Terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.